Prof, satu lagi Prof, saya minta izin untuk bertanya ke Pak Kun. Oke, silakan. Tadi kan gini, dari placebo effect ke mental teknologi ya. Nah, sebenarnya di kita juga udah ada teknologi spiritual yang sekarang terbuka nih dengan kuantum. Nah, saya ingin bertanya ke Pak Kun gitu ya. Katakan dari tadi kita berbicara tentang kuantum ya. Untuk aplikasi ke depan, karena kuantum ini sangat penting banget dan apalagi katanya Indonesia akan jadi mercusuar dunia, akan menjadi satu negara didaya gitu. Untuk quantum leap itu ada nggak gambaran teknologi apa yang nanti ke depannya bisa diterapkan atau yang sama Pak Kun bisa terpikir gitu. Sehingga Indonesia punya lompatan-lompatan yang luar biasa dengan teknologi-teknologi itu di aplikasi yang memang kita bisa pakai dalam kehidupan nyata. Gitu. Silahkan. Iya, baik. Jadi ada beberapa hal ya, implementasi kuantum terkait dengan bagaimana solusi untuk negara gitu ya. Yang pertama, energi ya. Jadi ini juga bisa untuk bangsa ya. Jadi sudah ditemukan yang namanya Planck vacuum ya. Jadi hanya 1 cm kubik ini sebesar kristal gula gitu ya, itu bisa memberikan energi jutaan tahun ya bagi bangsa Indonesia. Jadi artinya kalau kita mau energi yang tanpa biaya ya, itu Planck vacuum luar biasa. Ini juga dari kuantum. Kemudian dengan tadi kita ingin membangun persatuan gitu ya. Kalau kita medan energinya dibentuk dari pemikiran banyak orang ya, bahwa kita ingin bersatu ya, apalagi dia tingkat kesadarannya rendah ya, ini juga bisa untuk mempersatukan bangsa. Kemudian untuk pendidikan ya. Jadi untuk pendidikan ini mungkin sekalian saya menjawab pertanyaan Kang Rudi di chat ya, mengenai apa tekniknya, bagaimana sehingga bisa belajar, bisa diingat dan lain-lain. Ini juga dengan konsep yang sama juga dengan kuantum, yaitu kita coba download dulu Akashic Record ya, di dalam diri kita. Itu akan menambah wawasan sehingga kita lebih mudah learning ya. Jadi informasi yang masuk itu nggak langsung kita jadi pintar gitu, tetapi itu memberikan wawasan bagi kita. Nanti begitu kita belajar, entah itu bahasa atau apapun, itu menjadi lebih cepat. Tetapi tentunya untuk kita bisa menjadi mengakselerasi, kita harus tahu dulu kita itu kuatnya di visual, di audio, apa di kinestetik gitu. Kemudian kita lebih cerdas apa? Cerdas gambar, cerdas kata, cerdas sosial, cerdas musik, atau cerdas alam, cerdas kinestetik, atau cerdas diri ya, dan seterusnya ya. Jadi begitu kita tahu ya, kita kembangkan dan lain-lain. Dan ini semua bisa memberikan tadi dampak yang kuat bagi bangsa Indonesia. Kemudian juga kuantum bisa diimplementasikan di dalam keuangan, pertanian, kemudian ketenaga kerjaan, ya, ristek, ruang angkasa, arkeologi, kemudian juga bahkan Pancasila sendiri itu juga terhubung dengan konsep daripada kuantum. Politik, ekonomi juga bisa berbasis kuantum, dan ini sangat dahsyat, dan ini juga menjadi suatu penelitian baru saat ini ya. Quantum politics, quantum ekonomi, dan lain-lain. Seperti itu. Dan ini sangat challenging nih. Karena quantum ini membuka semua pemikiran-pemikiran baru. Jadi awalnya, kan kalau kita mau mendasari, ya, kan dasar itu matematika. Begitu matematikanya fraktal, fisikanya kuantum, ini di atasnya jadi ikut berubah semua. Biologinya, epigenetik, kimianya menjadi electrochemical, psikologinya berbeda, sosiologinya berbeda, politiknya berbeda. Karena dasarnya kita tahu ini matematika. Tadi tanda tadi matematika. Sehingga nanti semuanya itu menjadi suatu hal yang bertransformasi. Ya, kuncinya transformasi. Kayak seperti itu.
Jadi politik ekonomi sematematika, Pak? Betul, tepat. Matematika. Kunci misalnya berandai-andai nih. Jadi presiden, lu jadi presiden. Betul. Programnya itu apa? Kalau you percaya dengan itu. Ya. Jadi ternyata ada tanda-tanda yaitu pola yang deterministik, yaitu matematika. Nah, begitu kita sudah tahu bahwa ini ada suatu certainty di dalam suatu ketidakpastian. Nah, apa yang kita lakukan ini bisa menjadi suatu fenomena yang berubah secara dramatis, secara transformatif. Ya. Makanya tadi kemungkinan kita menjadi negara adidaya selama paling tidak 4 tahun itu menjadi mungkin. Karena nanti kita bisa membuat negara ini bebas energi. Ya. Kalau tadi listrik itu gratis, ya karena tadi kita menggunakan hanya sekecil aja jutaan tahun gitu ya. Artinya nanti transportasi yang menggunakan elektrik semua gratis. Kemudian untuk anti corruption ya bisa dengan tadi blockchain dan lain-lain sehingga anti corruption bisa dilakukan. Pertanian dengan vertical farming dan lain-lain bisa dilakukan. Persatuan tadi dengan spiritual unity bisa dilakukan. Pendidikan ya, dengan kekuatan tadi SQ, EQ, IQ based on AI misalnya itu juga bisa kita percepat, kita akselerasi dengan berbagai dukungan tadi. Ketenaga kerjaan dengan complete ekosistem kita bisa bangun menjadi sesuatu. Jadi begitu profil job seeker sama profil bisnis sama profil dari training center ini bisa terpadu ya, AI mendukung, ini juga bisa menjadi satu kekuatan mengurangi pengangguran. Kemudian ya lain-lain, bahkan kita berpikir karena Pancasila ini sangat analogis dengan quantum physics gitu ya, maka Pancasila bisa dijadikan platform peradaban dunia. Jadi kalau saya sebagai presiden, saya akan jadikan Pancasila ini platform peradaban dunia. Yang tadi ujung-ujungnya akan mendukung perdamaian dunia. Menjadi dunia yang lebih harmonis dan lebih maju peradabannya. Demikian, Prof. Wow, itu ke depan ya kita mengharapkan ada pemimpin-pemimpin kayak Pak Gun. Ya berpikir seperti itu.